Ini Hyundai Palisade Signature White interior navy. Ini baru pelunasan. Nanti baru kita jadwalkan untuk proses PDI. Kita cek dulu keliling. Ini mobil masih belum diapa-apain, ya agak berdebu. Kita cek keliling. Ini interior navy. Ini dia unitnya. Nanti saksikan video selanjutnya. Kemarin udah dipoles nih, sekarang masih tinggal dielus-elus aja, ngilangin debu-debu halus biar perfect sampai diterima oleh konsumen. Ini Palisade Signature Creamy White Pearl interior navy. Kita sambil cek keliling, cek ulang lagi, dicek lagi, barangkali kita kurang teliti. Di bagian kaca atasnya di pakai bangku kali ya. Hyundai Palisade Signature Creamy White Pearl warna putih interior navy. Terus masuk kanan, kiri jauh, kiri jauh, kiri jauh. Kalau nama boleh saya sebut, Pak? Silakan. Ya, ini dengan Pak Dandan, cuman beliau berpesan untuk tampilan fisik jangan ada di video. Jadi kita hanya memvideokan unitnya saja, sesuai dengan request. Jadi kita cek keliling dulu ya Pak, mobilnya Pak. Ini lagi mati lampu, jadi genset nyala. Keliling dulu ya Pak, bodinya mulus, aman Pak. Bareng-bareng? Ya aman-aman Pak. Kita cek. Ini bekas tangan sedikit ini tadi. Berfungsi sempurna. Kita cek lampu ya Pak, lampu-lampu. Nah, kalau ini remote engine start Pak. Jadi caranya pencet lock 2 kali, kemudian pencet hold. Nah, mesinnya nyala. Nanti setelah blueling diinstal, bisa kita kontrol semua dari handphone. Untuk matiin pencet hold. Kemudian untuk buka kaca jendela 4-4-nya bisa nih di unlock dari sini, pencet 2 kali, yang keduanya ditekan. Tuh 2. Nah, untuk kuncinya tinggal kita pencet lock 2 kali, yang keduanya kita tekan.
gitu. Kemudian ini untuk buka pintu belakang. Dia smart tailgate. Jadi kalau pintu terkunci, kita mendekati, dia otomatis terbuka otomatis. Kita coba di dalam ya Pak. Saya akan videonya ke head unit. Nah, ini yang di atas nih untuk Blue Link. Blue Link SOS. Dia road assistance. Ini SOS kalau road assistance yang berkaitan dengan mobil, misalkan pecah ban, butuh support yang berkaitan kendala di mobil. Kalau SOS ini yang berkaitan dengan pengendaranya. Misalkan butuh tentang kesehatan, misalkan sakit, atau misalkan butuh kebantuan kepolisian karena ada tindakan kejahatan, penjat ini dia akan menyambungkan layanan darurat ke rumah sakit atau ke kepolisian. Kemudian ini fiturnya ada kalau sen kanan, sen kiri, dia ada blind spot monitor. Ini berfungsi dengan baik ya Pak. Di kanan, sen kiri. Kemudian ini ada kamera 360. Ketika macet dia akan berubah secara otomatis seperti ini, dua sisi kanan dan kiri. Kemudian untuk ini pengaturannya dia shift by wire, pengaturan transmisi. Jadi tinggal dipencet aja, dia pakai sensor gitu ya. Ada istilahnya harus nunggu berhenti dulu apa ya? Harus berhenti sempurna dulu Pak, dia setiap perpindahan transmisi. Misalkan dari P kita mau ke RD, posisi harus berhenti sempurna dulu. Kemudian misalkan lagi macet gitu ya. Kan misalkan Bapak di D, di sini ada auto hold-nya juga. Jadi dia ketika Bapak di D, biasanya kalau mobil pada umumnya kan masuk di D, dia akan ngedorong maju ke depan gitu ya. Kalau ada auto hold ini dia jadi ngunci ketika berhenti sempurna, walaupun di D dia akan ngunci remnya. Di situ ada tombol, nanti dia berubah jadi warna hijau. Bapak boleh injak rem. Karena ini dari posisi bentar ya, dia sambil jalan berhenti nanti akan berubah jadi hijau. Kalau hijau berarti dia sudah aktif remnya. Aktif. Kemudian ke depan jalan Bapak tinggal gas aja langsung jalan tanpa harus merubah transmisi. Kemudian ini ada pengaturan drive mode, ada smart, eco, kemudian comfort dan sport. Kalau sport ini dia lebih agresif. Kalau untuk dalam kota mungkin di comfort atau smart atau eco. Eco ini lebih hemat BBM. Kalau smart ini dia mau kita agak agresif atau pelan, dia bisa ngimbangin kemauan kita gitu sebagai pengendara. Kemudian untuk pengaturan AC ini bisa diatur kanan kiri berbeda. AC belakang juga ini bisa rear climate. Rear climate. Terus ada penghangat pendingin juga di kursi. Ini pendingin, ini penghangat. Kemudian ada wireless charging di dalam sini Pak. Di sini wireless charging. Handphonenya support wireless charging? Belum. Belum. Jadi tinggal taruh di sini, nanti indikator ini dia akan ada lampu orange. Ini untuk hangat. Di lama-lama panas. Di bangku supir belakang jaya, tengah, kanan kiri sama penumpang depan. Begitu. Kemudian fitur-fiturnya di sini Pak. Ini ada kiblat juga. Ada kiblat. Kemudian ini yang poin pentingnya aja ya Pak ya. Ini passenger talk, Bapak pencet ini ngomong nanti dia keluar di speaker belakang, suara Bapak keluar. Kalau misalkan ngobrol kurang kedengeran gitu ya. Misalkan Adek duduk yang baik misalkan. Kemudian ini setup. Ini vehicle. Ini untuk pengaturan fitur-fitur Hyundai Smart Sense. Sensornya di sini ya Pak. Untuk yang depan ini driver assistance, driver attention warning. Jadi dia kalau Bapak berkendara mobil ngebaca tingkat konsentrasi Bapak sudah mulai menurun, dia akan timbul cangkir kopi di sana. Suruh istirahat dulu sebentar. Ini driving safety, forward safety. Jadi kalau di depan ada kendaraan berhenti, Bapak lupa nggak nginjek rem, dia akan otomatis membantu pengereman, ngerem sendiri gitu. Ini lane safety ada di sini Pak.
maaf sebelah kak di setir yang ini dia ini. Tuh dia lane keeping assist, lane following assist. Dia ngebacanya marka jalan. Marka jalan. Kemudian di sini ada blind spot safety. Dia di kanan kiri kalau ada kendaraan dia akan ngasih warning gitu pak. Tapi kalau dari posisi kita berhenti, kita mau putar balik, ada motor ya atau kendaraan yang tiba-tiba datang lewat, bapak nggak lihat langsung apa tetap jalan, dia akan mendeteksi kendaraan dan akan bantu ngerem sendiri. Kasih warning dulu, dia akan ngerem sendiri. Ini exit safety kita aktifkan posisinya untuk pintu belakang pak. Kan ada anak-anak gitu ya, bukan anak-anak sih. Jadi ketika di pintu belakang tidak terkunci, pintu mobil tidak terkunci, kemudian kita mau buka pintu, di belakang ada kendaraan mau lewat, sensornya akan deteksi pintu akan terkunci, dia lock. Sampai kendaraan itu lewat baru bisa kebuka. Itu untuk safety-nya, exit safety. Ini parking safety. Surround view monitor, ini kamera 360 maksudnya. Kemudian parking distance warning. Bunyi lah kalau udah dia semakin dekat pasti beep 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 gitu. Rear cross traffic collision avoidance assist, ini traffic safety. Jadi kalau bapak mundur, di kendaraan di belakang ada kendaraan dari kanan dan kiri, dia kasih warning di monitor sini pakai panah warna merah gitu ya. Semakin dekat bapak nggak ngerem, dia otomatis bantu pengereman. Untuk parking safety. Kemudian ini warning volume medium, parking safety, driving safety priority. Kemudian ini cluster, ini untuk lampu-lampu, pengaturan lampu-lampu. Ini illuminatingnya. Ini time selection buat penggantian. Nih ada klaks ini dia. Ada kubus juga. Yang bisa diatur di sini semua. Ini yang standarnya. Ini welcome sound, kalau kita buka pintu dia kasih welcome sound dari mobilnya. Ini climate nih yang berhubungan dengan AC, seat, kursi. Dia ada memory seat. Udah panas ya pak? Maaf lupa. Itu ada memory seatnya juga di sana. Kalau untuk audionya dia ada Infinity by Harman Kardon. Mungkin kalau bapak nggak dengar musik, dengarnya Murotal Quran gitu ya. Dia sound sistemnya insya Allah bagus. Ada dual speaker. Ini untuk lampu high beam assist. Jadi kalau di kendaraan depan, ini lampunya belum mati pak, bisa di offin dulu. Di kendaraan depan silau, dia otomatis dia turun. Ini door, power tailgate auto, opening speednya, ini cepat. Smart remote window, convenient. Ini rear occupant alert, wireless charging tadi di sini, rear auto wiper, otomatis gitu ya untuk pengaturan wipernya juga. Di sini ada autonya juga pak, maaf. Kemudian nih rear occupant alert, ini dia mendeteksi benda bergerak yang ada di dalam mobil. Misalkan bapak keluar, anak masih tidur nih di baris belakang, lupa bapak keluar nih sama istri, pencet alarm, lupa anak belum dibawa gitu ya. Dia setelah jangka waktu 30 detik sampai 1 menit akan ngasih alarm, kasih sinyal ke handphone juga notifikasi bahwa masih ada benda di dalam mobil. Gitu. Mungkin ada nih untuk bluelink-nya kita belum. Sudah diregistrasi, Pak. Untuk bluelink. Kemudian baru kayak gini sih pak. Iya. Daftar, maaf. Tambahkan kendaraan, setuju dulu. Setuju. Ini dia. Pindah ya. Iya, ini dia. Sorry, ini dia. Di scan. Yes. Yes. Kemudian nih kodenya dimasukin Pak, verifikasi.
Tambah kendaraan. Pendaftaran berhasil. Oke. Oke, udah berhasil. Kita coba dari luar ya, Pak. Bisa. Boleh ketik palisetnya, jangan. Yang palisetnya ketik, diklik. Pilih kendaraan. Iya, udah tutup. Kita coba kunci pintu dulu. Ini kan tadi pintu nggak terkunci ya, Pak. Tadi ada kode 4 angka. Bapak ingat pas registrasi? Iya. Udah. Ini apa, jangan tunjukkan lagi. Jadi berhasil ya, Pak. Oh iya. Itu setiap tadi kode itu perlu diingatin lagi atau nggak usah gitu? Atau mau langsung? Terus coba kita engine start, remote engine start, kita nyalain mesin. Konfirmasi, ya. Dia berhasil atau gagal dikasih notifikasi ke sini, Pak. Dan ya. Jadi tergantung koneksi jaringannya si mobil sama jaringan internet handphone kita. Berhasil ya, Pak, nyala. Terus kemudian di sini ada menu, boleh pencet yang kontrol, Pak. Di bawah kiri, baling bawah. Ini GPS untuk mobil. Ini. Posisi mobil ada di mana? Bukan, yang kontrol yang bawah ini, Pak. Nah, di sini secara umumnya, Pak, kunci pintu, nyalakan mesin, pengaturan suhu. Nah, durasinya mesin ini nyalanya boleh dipencet 2 sampai 10 menit. Jadi kalau kita lupa matiin, dia akan mati sendiri. Durasi 2. Ya, pengaturannya. Kemudian ini status kendaraan, boleh pencet status, Pak. Yang sebelahnya kontrol. Ini, Pak. Yang tengah-tengah ini. Oh, ini. Nah, ini dia. Iya. Ini konsumsi BBM-nya tinggal segini, belum diisi tadi soalnya. Lampu peringatan. Ya, status mesinnya nih aktif. Pintu terkunci, boleh di-scroll lagi ke atas. Pintu tertutup. Peringatan, ada tas. Bukan. Bukan, ini dia aki. Aki. Ini kenapa nih, Pak? Sebentar. Harusnya sih udah beres ya, Pak. Tadi dia kita QC juga. Baterai peringatan. Sebentar. Coba nanti dimatiin dulu nih karena baru ke sinkronisasi gitu ya, Pak. Bahan bakar hampir habis. Matiin aja dulu. Yang ini berarti matiin ya, Pak? Matikan mesin. Dikontrol, pencet, Pak. Ada matikan mesin. Atau kalau ini nggak berhasil, masih berhasil. Jadi kalau kita masuk nggak bawa kunci, dia langsung mati. Begitu. Nah, saya jelasin untuk garansinya dulu ya, Pak. Garansi mesinnya ini 3 tahun plus 1 tahun 4 tahun atau 100.000 km. Free jasa service atau free maintenance itu 5 tahun atau 75.000 km. Garansi untuk audio kelistrikan aki itu 2 tahun atau 40.000 km. Mana yang lebih dulu dicapai? Kaca film kita garansi 5 tahun. Kemudian untuk spare partnya, untuk paliset dia tidak ada free-nya, Pak. Kalau untuk paliset begitu, Pak. Tapi mudah. Mudah, Pak. Oh, insya Allah mudah, Pak. Kemarin kan saya juga ada konsumen yang udah servis 15.000 juga. Gitu, insya Allah sih aman, Pak. Itu ada yang mungkin kurang jelas, Pak dan paling yang aki ini aja, Pak. Oh ya, nanti saya cek itu kebetulan ada SA-nya juga. Sebentar ya, Pak. Ini kotak P3K sama segitiga pengaman. Kemudian di dalam sini ada dongkrak, kemudian kunci-kunci ada di sini. Kunci roda, untuk buka kunci roda di sini diputar, Pak. Kemudian kunci roda di sini diputar, nanti dia akan turun. Ban serepnya ada di bawah. Ban serep ada di bawah. Kemudian sunroof juga tadi kita belum coba, Pak, sunroofnya, Pak. Begitu. Ini sedang isi Pertamina Dex dulu sama konsumen di pom bensin. Karena tadi mobil diambil di showroom, belum kita isi Dex.